Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Semoga salam serta selawat selalu kita sanjungkan untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah pada malam ini berkat rahmat dan pertolongan Allah kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang insya Allah pada malam ini kita akan Ustadz Rifki Wasian insya Allah akan membahas kelanjutan tafsir Al-Quran yang sudah surat keempat dari paling akhir bagian Al-Quran, surat An-Nasr, yang sebelumnya kita sudah membahas, Ustadz sudah membahas 3 kul, dan surat keempat insya Allah Ustadz akan membahas surat An-Nasr. Waktu dan tempat apa ada Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan rahmat dan karunia oleh Allah dan kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui beliau tentu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala agama Islam ini kita bisa memeluknya dengan baik. Agama Islam ini kita bisa nikmati, dan agama Islam ini kita bisa menjadikan agama bagi kita semuanya, yang mana agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau agama satu-satunya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hanya agama Islam saja. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian tafsir kita pada surat An-Nasr. Sebelum kita lanjutkan pada kajian pada surat An-Nasr, alangkah baiknya kita sedikit memotivasi diri kita sendiri dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah ilmu ataupun fadilah tentang menuntut ilmu. Ya, sering kita sebutkan. Ya, salah satunya adalah yang di surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Di surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat-derajat kaum-kaum yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu beberapa derajat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang yang memiliki ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya ini lebih daripada orang-orang yang beriman saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Az-Zumar, ya, ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang ya'lamun, yang mengetahui, maksudnya yang mengetahui itu apa? Yang berilmu, wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Tentu akan berbeda, derajatnya pun berbeda. Tadi sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11.
derajatnya berbeda. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ya, kita ikhlaskan niat kita. Kemudian juga subhanallah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pada pertemuan yang lalu kita bahas, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada dia sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerdaskan dia dengan ilmu agama atau membuat dia mengetahui tentang ilmu agama. Selanjutnya juga Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di atas ilmu, ya, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, barang siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia dengan ilmu tersebut untuk kemana? Untuk menuju surga. Ya, jalan yang ditempuh, maksudnya jalan yang ditempuh untuk menuju surga ini akan dimudahkan oleh Allah dengan ilmu yang dia miliki. Orang tersebut akan memilih jalan-jalan yang memang jalan tersebut adalah jalan di atas ilmu, di atas ilmu agama, di atas ilmu din. Nah, subhanallah. Ya. Ketika kita di kehidupan kita ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sering bingung, ya kan? Sering bingung, ada permasalahan baru, ada yang lagi hype atau ada yang lagi viral. Kita langsung ikut-ikut saja. Tanpa kita ada ilmu, kita hanya ikut-ikut saja. Nah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita ini nanti tidak tahu apakah yang lagi viral ini adalah sesuatu yang baik, apakah yang lagi viral ini sesuatu yang buruk. Nah, ini akan menjadi sebuah kekeliruan bagi kita ini kalau misalkan kita mengikuti hal tersebut tanpa ada didasarkan dengan ilmu. Bahkan akan menjadi sebuah hal yang sangat buruk sekali ketika kita apa? Ketika kita berdakwah atau ketika kita menyampaikan sebuah kebaikan akan tetapi tidak ada ilmunya. Yang menurut kita itu baik, ya, menurut kita itu baik, kemudian kita sampaikan kepada orang lain padahal tidak ada landasannya. Nah, ini akan menjadi bencana yang sangat besar kepada kita semuanya. Ya. Karena ilmu ini adalah suatu hal yang penting. Kalau kita orang-orang tua, kita mempunyai anak, hendaklah kita untuk apa? Untuk mengajarkan anak kita sebuah ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu din. Karena semakin zaman berjalan ini, orang-orang berilmu ini semakin berkurang. Selagi masih ada kesempatan untuk menuntut ilmu, maka lakukanlah. Bukan, ini waktunya kosong. Jangan seperti itu. Kosongkan waktu untuk menuntut ilmu. Mumpung masih ada para ulama. Ya. Dan ulama pun sedikit demi sedikit akan ditinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, walakinna yaghbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak mengangkat ilmu agama ini dari hati-hati manusia. Enggak serta-merta langsung dikeluarkan dari manusia. Akan tetapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat ilmu ini adalah dengan mengambil nyawa para orang-orang yang berilmu, para ulama. Ketika para alim sudah meninggal, para alim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari hadis tersebut, fa idza lam yabqa
aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Ketika para alim ulama ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini akan bingung kepada siapa kita akan bertanya. Lantas orang-orang tersebut akan bertanya atau mengambil fatwa dari siapa? Dari orang-orang yang kelihatannya alim, yang kelihatannya tahu, padahal tidak mengetahui, padahal dia tidak tahu apa-apa tentang ilmu agama. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nah, maka orang-orang tersebut akan mengambil kepada siapa? Mengambil kepada pemimpin-pemimpin kita ini yang juhal, bukan jahil. Kalau jahil hanya orang bodoh. Juhal ini adalah ungkapan untuk orang yang lebih jahil lagi. Nah, jadi ada hiperbola, lebih juhal, ini lebih bodoh lagi. Fasu'il, dan orang-orang tersebut bertanya kepada dia. Nah, dia orang bodoh, merasa sudah dituakan, sudah dituakan dan sudah misalkan sudah menjadi sesepuh. Dia merasa besar. Oh, ini orang tanya seperti saya. Akhirnya fa'aftau bighairi ilmin, maka dia akan berfatwa dengan tidak menggunakan ilmu. Dia akan malu jika tidak menjawab. Jadi dia berfatwa sesuka hati dia saja. Fa'aftau bighairi ilmin, maka dia akan berfatwa tanpa ilmu. Fadallu, maka orang-orang pengikutnya ini akan tersesat. Ya, wa adallu, dan semuanya juga akan tersesat semuanya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan, atau kita masih diberikan keturunan, kita berikan keturunan kita itu untuk menuntut ilmu agama. Bahkan ustadz-ustadz ataupun ustadzah atau guru-guru agama yang di sekolahan-sekolahan itu juga masih tetap harus menuntut ilmu. Yang sudah digelari ustadz itu harus juga tetap menuntut ilmu. Sampai kapan dia harus menuntut ilmu? Sampai hatta yakin, sampai sama dengan beribadah, sampai dia ini datang kematian kepada dirinya. Dia harus terus berilmu. Karena apa? Ya. Jadi kalau misalkan kita ini belajar, sudah menjadi ustadz atau sudah menjadi ustadzah, ketika kita belajar kemudian masih menemukan hal yang baru, berarti di situ kita masih bodoh. Tidak ada orang yang sudah tahu semuanya. Kesempurnaan ilmu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama itu pun juga masih terus belajar dengan membaca buku, dengan juga bermurajaah seperti itu. Jadi kita gunakan semaksimal mungkin, kita manfaatkan. Kalau nggak ada waktu kosong, kosongkan waktunya. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ini yang penting. Ya, semua kita pengen menuju ke mana? Menuju ke surga. Pengen dimudahkan menuju ke surga. Tadi Allah sudah bilang melalui lisan nabinya. Sahalallahu lahu bi tariqin ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut dengan ilmu agamanya tersebut untuk menuju ke surga, jalan menuju surga. Nah, ini jalannya, walaupun jalan yang benar-benar, ya, yaltamis. Mungkin jalannya dengan berjalan kaki atau naik kendaraan motor. Nah, itu dihitung untuk berjalan menuntut ilmu, atau dengan menggunakan kuotanya untuk menuntut ilmu. Nah, itu juga dihitung dia ini sedang berjalan menuntut ilmu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke surat An-Nasr. Nah, pas kita bahas sebelumnya, di sana ada surat Madaniyah, ada surat Makkiyah. Salah satu ciri-cirinya surat Makkiyah adalah suratnya pendek-pendek. Akan tetapi, yang sekarang kita akan pelajari, surat An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, ini adalah surat Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah? Surat Madaniyah itu adalah surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW kemana? Ke kota Mekkah. Ke kota Madinah. Ke kota Madinah. Nah, dari kota Mekkah menuju kota Madinah.
Itu adalah surat Madaniyah. Adapun surat Makkiyah, nah, surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekkah menuju kota Madinah. Umumnya surat Makkiyah memanglah surat-surat yang pendek, akan tapi di sana ada beberapa yang memang suratnya pendek, akan tetapi dia itu surat Madaniyah. Salah satu contohnya adalah ini, An-Nasr. An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. An-Nasr itu adalah artinya pertolongan. Jadi surat An-Nasr ini adalah surat Madaniyah. Ya. Mari kita baca bersama-sama surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر Innahu kana tawwaba. Ya, seperti biasa kita akan menerjemahkan kata per kata. Silakan disiapkan Al-Quran kemudian alat tulisnya. Idza, apabila, idza, apabila, jaa, telah datang, Nasrullahi, nasru pertolongan Allah, Allah, wa dan al-fathu, kemenangan, wa ra'aita, dan kamu lihat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabinya, wa ra'aita, dan kamu lihat an-nasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi dinillahi, di agama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu agama Islam? Afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih, fasabbih, fasabbih artinya maka bertasbihlah, bismi, fasabbih bihamdi, dengan memuji Rabbi, Rabbika, Rabbmu, wastaghfirhu, dan mohonlah pertolongan kepadanya. Istighfar, kana tawwaba, adalah maha penerima taubat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nasr ya, ini juga dikenal di para kalangan ulama adalah surat taudi'. Taudi', apa itu taudi'? Dari kata wada', artinya adalah perpisahan. Jadi surat ini
adalah surat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanya kepada Ibnu Abbas, pada Ibnu Abbas, apakah surat apakah yang turun terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya? Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ia berkata kepada Ibnu Abbas, ya, ta'lamu akhir surati nazalat minal Qur'an, nazalat jami'an. Jadi Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah engkau mengerti surat yang terakhir diturunkan secara satu langsung turun ayatnya, tiga-tiganya? Maka Ibnu Abbas menjawab, na'am. Kemudian menyebutkan surat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian dijawablah oleh Ibnu Abbas, shadaqta, maka kamu telah benar. Nah, di sana ada kata al-fatah. Tadi disebutkan kata kemenangan. Nah, surat ini berkaitan dengan apa, jamaah? Berkaitan dengan Fathu Mekkah, tentang pembukaan kota Mekkah. Nah, kemenangan Rasulullah SAW pada tahun ke-8 Hijriah, ketika Rasulullah membawa pasukan yang besar menuju kota Mekkah untuk apa? Untuk membebaskan kota Mekkah dari belenggu siapa? Dari belenggu orang-orang kafir Quraisy. Ya. Dari belenggu orang kafir Quraisy. Ya. Penjelasan ayat ini mari kita jelaskan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya, dan kemenangan. Jadi an-nasr ini artinya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan nasrullah di sini ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para orang-orang kafir, orang-orang kafir di jazirah Arab pada zaman saat itu. Untuk apa? Untuk al-fatah, untuk kemenangan yang sangat besar. Apa itu kemenangan yang sangat besar? Yaitu adalah Fathu Mekkah. Fathu Mekkah itu adalah peperangan atau pembebasan kota Mekkah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-8 Hijriyah. Nah, karena pada zaman itu kota Mekkah dikuasai oleh siapa? Oleh orang kafir Quraisy. Dan jangan dibayangkan kota Mekkah itu seperti sekarang, yang sekitaran Ka'bah itu tidak ada apa-apanya. Pada zaman saat itu, pada zaman Rasulullah SAW sebelum melakukan Fathu Mekkah, Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala yang sangat banyak. Dan orang-orang kafir Quraisy pada zaman saat itu, mereka sering berkorban untuk berhala-hala tersebut, di depan Ka'bah. Subhanallah, sebuah kemaksiatan yang nyata. Padahal, ya, ketika kita berkorban, maka kita tidak boleh berkorban kepada siapa? Kepada selain Allah. Ya. Kalau ada orang menyembelih ayam atau menyembelih yang lainnya, kemudian itu meniatkan bukan karena Allah, maka itu perbuatan syirik. Ya, ya, perbuatan syirik. Adzabah bi ghairillah itu termasuk syirik. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang pertama ini menyebutkan secara kurang lebih kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada kabar gembira kepada Rasulullah SAW bahwasanya akan ada kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ya. Ada kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Yaitu apa? Tadi, Fathu Mekkah. Kemenangan yang sangat besar. Dahulu padahal di kota Mekkah, orang-orang kaum muslimin ini disiksa. Ya. Seperti Bilal disiksa sangat keras sekali oleh orang-orang Mekkah. Nah, dengan datangnya Rasulullah ke Fathu Mekkah, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi sebuah kemenangan yang sangat besar. Dan ini juga menjadi sebuah perpisahan. Ya. Jadi ayat ini sebuah ayat perpisahan. Ayat perpisahan maksudnya bagaimana? Bahwasanya Rasulullah SAW ini sudah dekat ajalnya.
beberapa ulama menafsirkan bahwasanya sudah dekat ajalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fathu adalah Fathu Mekah. Kemenangan yang dimaksud adalah Fathu Mekah. Pada ayat selanjutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat orang-orang atau manusia masuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbondong-bondong. Jadi, dahulu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan di Sahih Bukhari bahwasanya orang-orang Arab ini, orang-orang yang ada di Jazirah Arab ini, ada sebagian dari mereka atau kebanyakan dari mereka meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mereka ini meragukan dan mereka bahkan berkata seperti ini, biarkanlah Nabi Muhammad SAW dengan para siapa? Dengan para pengikutnya. Ketika mereka nanti dengan para pengikutnya datang ke kota Makkah kemudian menang, nah kita baru akan ikut beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu mereka menunggu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika para orang-orang Nabi Muhammad ini melihat orang-orang ini masuk ke dalam agamanya, ini berarti sudah dekat. Ya. Sudah dekat bahwasanya kemenangan itu akan dimiliki oleh kaum muslimin. Dan orang-orang semuanya yang ada di Jazirah Arab akan bergabung bersama kaum muslimin. Dan subhanallah, dalam kurun waktu 2 tahun saja ketika itu, ya, sudah banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Bahkan Jazirah Arab seluruhnya sudah masuk ke dalam Islam. Semuanya mengikuti siapa? Semuanya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, pada saat itu semuanya masuk. Dan Masya Allah berjaya. Nah, bersama Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Kemudian pada ayat selanjutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan muji Rabbmu dan memohonlah ampun. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah yang Maha memberi taubat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita ini, ya, kita ini kadang mendapatkan musibah dan kadang kita juga mendapatkan nikmat. Pada ayat pertama dan ayat yang kedua itu adalah nikmat, ya kan? Itu adalah nikmat. Allah berikan kepada kaum muslimin kemenangan. Kemudian Allah juga berikan kepada kaum muslimin apa? Pengikut yang banyak yang membuat kaum muslimin ini menjadi kuat. Lantas, setelah mendapatkan nikmat yang seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin? Ya. Ini Allah membahasakannya dengan nabinya, Nabi Muhammad. Fasabbih. Maka bertasbihlah bihamdi rabbika. Dengan memuji Rabbmu wastaghfirhu dan memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Jadi bagaimana jamaah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia, mendapatkan kemenangan, yang kita lakukan apa? Hura-hura atau kita melakukan syukur? Ya, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur dengan cara kita bertasbih. Kemudian juga dengan cara kita apa? Dengan cara kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang terjadi di antara kita sekarang ini terbalik dengan itu semuanya. Ya. Kita ambil contoh ketika apa? Ketika Idul Fitri. Ya, ketika Idul Fitri. Ketika Idul Fitri yang dilakukan oleh kaum muslimin
atau ada beberapa kaum muslimin untuk menyambut Idul Fitri malam takbiran itu dengan cara apa? Dengan cara membunyikan petasan, membuang-buang orang, membuat hura-hura, mengganggu orang lainnya. Ini salah besar. Atau yang dilakukan oleh orang-orang kufar ketika mereka mendapatkan kemenangan atau sebuah kesenangan, mereka malah mabuk-mabukan. Kemudian diikuti juga berpesta pora, berpesta. Kemudian diikuti juga oleh kaum muslimin karena melihat itu keren. Nah, inilah karena ketiadaan ilmu. Padahal ketika kita mendapatkan karunia atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah kita bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah, kemudian kita juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kenapa kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga diperintahkan untuk memohon ampun? Bahkan ada sebuah riwayat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu beristighfar 70 kali dalam satu hari. Ya. Dalam satu hari beristighfar sebanyak 70 kali. Padahal Nabi Muhammad SAW itu apa? Sudah orang yang maksum. Sudah terhindar dari segala dosa. Dan dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang telah dilakukan ataupun dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap beristighfar. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga terus sholat tahajud sampai kakinya ini bengkak. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa wahai Rasulullah? Engkau telah diampuni dosamu yang telah engkau lakukan dan yang akan datang. Tapi engkau masih beribadah dengan seperti ini. Jawab Rasulullah SAW, afala iyakuna abdan syakura. Apakah aku ini tidak boleh menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Karena apa? Karena Rasulullah SAW merasakan nikmat Allah ini sangat luar biasa dan sangat banyak sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW ini merasa ibadahnya ini sedikit, istighfarnya ini sedikit. Maka Rasulullah terus melakukan hal itu. Untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Ya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa ataku min kulli ma sa'altum. Dan telah datang kepada kalian nikmat min kulli ma sa'altum, dari setiap penjuru yang kalian minta. Kalian minta apa saja, Allah kabulkan. Bahkan yang kita tidak minta, Allah kasih. Pernah kita meminta untuk bisa bernafas besok lagi? Tapi Allah kasih ketika itu. Allah kasih besoknya kita bisa bernafas. Pernah kita meminta kesehatan untuk besok hari? Tapi Allah berikan kesehatan tersebut. Kita kadang lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mengetahui kita. Karunia yang diberikan Allah kepada kita banyak sekali. Ya. Banyak sekali karunia yang diberikan Allah. Wa ataakum min kulli ma sa'altum, bukan hanya itu saja. Dari mana kita minta Allah berikan. Bahkan yang kita tidak minta Allah juga berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian semua ini menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Inilah yang benar-benar dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Bukan seperti kita sering mendengar, kita diajak bersyukur, bahkan kita hanya angin lalu saja. Ya, bersyukur itu seperti angin lalu saja. Atau sekedar mengucapkan alhamdulillah, jarang.
Ketika mendapatkan kemenangan, lupa. Ya, mendapatkan kenikmatan yang besar, lupa. Ingat di sini, di surat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Bertasbihlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala wastaghfir, dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi beliau orang yang paling mulia, orang yang maksum, tapi masih beribadah dengan sangat-sangat gigih sekali. Bahkan dari kita semuanya tidak ada yang bisa menyamai ibadah beliau. Apalah kita, ya, apalah kita yang hobinya membuat dosa. Ketika diajak untuk beribadah, kita malas-malasan. Ya, diajak beribadah merasa berat, merasa tidak butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Ya, Allah tidak membutuhkan ibadah kita, nggak membutuhkan sedekah kita, sholat kita, puasa kita. Allah tidak butuh, yang butuh kita semuanya. Ya, yang butuh kita semuanya. Maka dari itu, kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita ucapkan dengan lisan, ikhlaskan di hati kita, kemudian kita juga mengamalkan hal-hal yang baik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita tahu hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara kita menuntut ilmu, dengan kita belajar. Gak ada kata terlambat. Walaupun kita sudah tua, kita tetap harus belajar. Kemudian kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah itu adalah maha pemberi taubat. Maha menerima taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat hamba-hambanya. Berapa banyak kisah? Ya, berapa banyak kisah? Banyak sekali kisah. Orang yang selama hidupnya ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah, maka Allah terima tobatnya dan dimasukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah iya kita akan menunggu sampai akhir hayat kita? Iya Ustaz, saya masih muda, masih ada waktu. Saya masih umur 30, saya masih umur 40, saya masih umur 25. Masih jauh, tidak ada yang tahu tentang ajal kita. Dan orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya telat untuk beribadah, maka sampai nanti akhir hayatnya, dia akan juga seperti itu. Dia perlu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW yang seperti itu saja terus bertaubat, beristighfar, selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur beliau ini umur yang mulia. Umur beliau ini umur mulia. Kehidupan beliau ini mulia. Ketika berada di muka bumi. Dengan melalui beliau, subhanallah. Ya, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam sampai ke sini. Kalau dihitung amal jariahnya seberapa? Seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini, semuanya merujuk kepada beliau. Pahalanya seperti apa? Bandingkan dengan kita. Nabi Muhammad SAW yang seperti itu saja masih tetap tekun beribadah, masih tetap tekun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang seperti ini, maka kita harus lebih. Kita harus effort. Kita keluarkan semua tenaga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita 60 sampai 70 tahun saja, bukan umur yang panjang, bahkan banyak yang di bawah itu semuanya. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di surat ini pernah Umar mendatangi para sahabatnya, kemudian menanyakan tentang tafsir surat ini. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya surat ini adalah salah satu pertanda bahwasanya umur Nabi Muhammad SAW sudah tidak lama lagi. Umurnya sudah tidak lama lagi. Ya, Allah berikan tanda kepada Nabi Muhammad SAW karena ketika telah datang kemenangan, telah datang
semuanya karunia yang Allah berikan ini, maka umur Nabi Muhammad SAW sudah tidak panjang lagi, dan telah benar beberapa tahun kemudian Nabi Muhammad SAW wafat dan umat manusia ditinggalkan oleh Nabi yang mulia. Jadi kita belajar dari surat ini, ya, bahwasanya pelajaran yang kita ambil dari surat ini, bahwasanya kita, ya, manusia ini, kita ini penuh dosa, dan manusia ini juga mempunyai banyak sekali kesalahan, maka perlu kita meniru siapa? Meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang seperti itu saja. Nabi Muhammad selalu beristighfar, kemudian Nabi Muhammad juga selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang karunia kepada kita, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita juga beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditakutkan ketika datang karunia itu kita lupa menggunakan karunia tersebut untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan barokah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika di sana ada kesalahan, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu murni kesalahan dari saya. Dan jika itu ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Silakan Mas Rigi. Alhamdulillah. Bagi jamaah yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung ke Ustadz. Ini ada pertanyaan, Ustadz. Bismillah, izin bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz jika menuntut ilmu pada Ustadz dibilang ambil baiknya dan buang buruknya? Ya. Bismillah, ya, menjawab pertanyaan itu, ambil baiknya, buang buruknya. Subhanallah. Kita menuntut ilmu dari seorang ustadz, kemudian kita mengambil mana baiknya, kita ambil baiknya saja, kemudian yang buruknya kita buang. Ya, kita nimbangnya atas dasar apa? Kita nimbangnya itu atas dasar apa? Kita tahu itu hal yang baik, kita tahu itu hal yang buruk. Ini dasarnya apa? Kita menimbang hal-hal ini. Apakah mana yang ini jangan-jangan yang cocok dengan hati kita ambil, yang nggak cocok dengan hati kita nggak ambil. Yang menjamin hati kita ini bisa menimbang ini dengan baik siapa? Karena syaitan itu berjalan entah syaitan ini berjalan di pembuluh darah kita ini terus. Dia ini berjalan, kemudian dia 24 jam mempengaruhi kita. Tidak bisa, ini kaidah nggak bisa diterapkan. Yang bisa menerapkan ini siapa? Kaidah ini adalah ulama yang telah mengetahui ilmu agama secara utuh. Ulama tersebut mengetahui mana hal yang baik, mana hal yang buruk dari seseorang. Tapi kalau kita sebagai awam, kita ingin belajar ilmu, ya kita hendaknya mengambil ilmu dari siapa? Dengan orang yang memang dia ini mengajarkan ilmu agama sesuai dengan ajaran siapa? Sesuai dengan Al-Quran, kemudian sesuai dengan sunnah, kemudian sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan dicontohkan oleh para sahabatnya. Yang seperti itu yang kita ambil. Kalau misalkan kita ngambil dari sembarang orang, kemudian kita membuat kaidah, saya akan ambil baiknya dari orang ini, kemudian yang buruknya saya buang. Kita tahunya dari mana yang baik dan yang buruk? Wong kita ini awam. Kecuali kita sudah menjadi alim, menjadi ulama, ya sudah, ambil baiknya, kemudian buang buruknya. Jadi kaidah ini tidak bisa digunakan. Menuntut ilmu, ambillah dari orang-orang yang memang dia ini berilmu, kemudian juga dia ini mengajarkan Al-Quran, kemudian mengajarkan As-Sunnah, kemudian juga mengajarkan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Hadza wallahu ta'ala alam.
Berikutnya ada pertanyaan lagi, Ustaz. Terkait taubat dalam surat An-Nasr tersebut, apakah terkait dengan taubat kaum Quraisy yang sebelumnya menghinakan Islam dan Rasulullah? Baik, terkait taubat, innahu kana tawwaba, sungguhnya dia Allah Maha menerima taubat. Ini tidak hanya terkait dengan orang-orang musyrikin yang dulunya menghina Nabi Muhammad dan menghina Allah Subhanahu wa taala dari golongan kaum Quraisy pada saat itu, akan tetapi ini untuk semuanya, untuk kaum manusia yang ada di muka bumi ini yang menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada para hambanya bahwasanya aku ini adalah Maha penerima taubat. Bertobatlah kepadaku. Jangan kalian berkecil hati ketika kalian sudah melakukan kemaksiatan. Ya. Jangan sampai merasa bahwasanya ketika sudah melakukan kemaksiatan itu nanti tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk semuanya. Adapun untuk orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu yang menghinakan Allah, kemudian menghinakan Nabi Muhammad SAW, ketika mereka berbondong-bondong masuk ke agama Islam, ya, yang mana itu juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka taubat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika taubatnya itu ikhlas, ya, ketika taubatnya itu benar-benar, bukan karena takut saja, itu maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala alam bissawab. Sudah mau masuk Isya ya? Baik, sebenarnya juga qadarullah nggak ada yang bertanya lagi, sepertinya mungkin antum bisa tolong sampaikan kesimpulan untuk tafsir An-Nasr ini. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil, ya, ringkas pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan anugerah kepada umatnya dan kepada hambanya. Dan kadang-kadang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa ada sebabnya dan itu bisa tidak ada sebabnya. Misalkan kita tanpa meminta atau kita tanpa diuji, kita diberikan anugerah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Fathu Mekah ini, Allah berikan kemenangan yang sangat besar. Nabi Muhammad masuk bersama para sahabatnya tanpa menghunuskan pedang sama sekali, tanpa berperang, tanpa menumpahkan darah sama sekali. Datang masuk ke kota Mekah, kemudian para kaum musyrikin takut dan ikut bersama Rasulullah SAW. Itu adalah salah satu balasan kesabaran dari siapa? Dari kaum muslimin ketika mereka mendapatkan siksaan dan hinaan selama perjalanannya 8 tahun mengamalkan agama Islam ini. Kemudian juga salah satu kewajiban kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan nikmat ataupun ketika kita diuji, ya. Kita selalu beristighfar. Dengan beristighfar akan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan, ya. Kemudian kita bersyukur juga. Ya, kita tegaskan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Syukur, ya, ketika mendapatkan kemenangan bukan kita malah berfoya-foya ataupun yang lainnya, kita harus tetap bersyukur, ya. Mendapatkan kemenangan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, kemudian dengan meminta ampunan kepada Tuhanmu. Hadza wallahu taala alam bissawab, ya. Kita tutup, sudah mau iqamah di sini. Ustaz. Boleh Ustaz, kalau antum juga sekalian tutup, Ustaz. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.